Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan kami di channel Penjaga Muda. Oke teman-teman, di perjumpaan kali ini saya akan memberikan sebuah trik atau strategi agar kalian dapat melewati seleksi kompetensi dasar atau Computer Assisted Test atau CAT dengan skor yang tinggi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like terlebih dahulu, lalu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Ya, jadi sebelum saya memberikan sebuah tips dan trik ini, bagaimana cara kalian menghadapi SKD tersebut, izinkan saya memberikan sebuah informasi juga bahwa kemarin sore sekitar jam 5, Kemenpan RB telah resmi mengeluarkan pengumuman mengenai passing grade untuk penerimaan CPNS di tahun ini. Perlu kalian ketahui juga, passing grade untuk CPNS ini sangat berbeda dengan passing grade dari sekolah kedinasan. Jadi lebih tinggi, skornya lebih tinggi untuk CAT CPNS. Nah, sebelum saya mulai, izinkan saya memberikan informasi tersebut teman-teman. Jadi untuk materinya masih sama, ada tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan ada tes karakteristik pribadi. Nah, untuk TWK ini, untuk tes wawasan kebangsaan terdiri dari 30 butir soal teman-teman. Dan kisi-kisinya pun sudah diberitahukan oleh Kemenpan RB. Yang pertama ada nasionalisme, yang artinya adalah mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Itu kisi-kisi yang pertama untuk tes wawasan kebangsaan. Yang kedua ada integritas, yaitu mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Itu untuk integritas. Yang ketiga ada bela negara, yaitu mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Lalu yang keempat ada pilar negara, yaitu mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, kisi-kisi dari TWK yang kelima ada bahasa Indonesia. Mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi ini ada 5 kisi-kisi untuk tes wawasan kebangsaan teman-teman. Jadi silahkan kalian pelajari. Kisi-kisinya sudah saya sebutkan seperti tadi untuk tes wawasan kebangsaan. Lalu ada TIU, materi soal tes intelijensi umum, ada 35 butir soal. Dan kisi-kisinya yang pertama ada verbal, meliputi analogi, silogisme, dan analitis. Yang kedua ada numerik, terdiri dari berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Lalu yang ketiga ada figural, terdiri dari analogi, ketidaksamaan, serta serial ya. Jadi ini kisi-kisi untuk tes intelijensi umum, terdiri dari 35 butir soal, dan kisi-kisinya sudah saya sebutkan sebagai berikut. Lalu materi yang ketiga ada tes karakteristik pribadi ya, soalnya terdiri dari 45 butir soal teman-teman. Yang pertama ada pelayanan publik, yaitu mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Lalu yang kedua ada jejaring kerja, intinya adalah mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Lalu yang ketiga ada sosial budaya, mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Lalu kisi-kisi yang keempat ada TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi, yaitu mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Yang kelima ada profesionalisme, yaitu mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan.
Kisi-kisi yang terakhir, kisi-kisi yang keenam adalah anti radikalisme teman-teman. Jadi ini kisi-kisi yang baru, anti radikalisme ini, yaitu menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Nah, ini jadi sudah saya sebutkan untuk kisi-kisi tes wawasan kebangsaan, intelijensi umum, dan ada tes karakteristik pribadi. Ini bisa kalian pelajari, kisi-kisinya sudah keluar teman-teman. Sedangkan untuk nilai ambang batas, penetapan kebutuhan umum. Jadi untuk kebutuhan umum nilai ambang batasnya TWK 65, TIU 80, dan TKP 166 teman-teman. Ini aturan baru. Jadi TKP-nya, skor TKP lebih tinggi dari skor TKP sekolah kedinasan ya, 166. Setelah itu untuk penetapan kebutuhan khusus cum laude TWK 65, TIU 85 ya, TKP 166 juga, dan total SKD minimal 311 ya. Jadi silahkan kalian lihat, saya berikan contoh seperti ini, silahkan kalian cermati, silahkan kalian lihat, kalian pelajari. Yang perlu kalian garis bawahi adalah untuk kebutuhan umum teman-teman. Di sini TWK 65, TIU 80, dan TKP 166 ya. Jadi yang baru, nilai passing grade yang baru untuk TKP ini 166 teman-teman. Lalu saya akan bacakan mengenai waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan SKD adalah 100 menit ya, khusus bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik, disabilitas netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Waktu pelaksanaan SKD 130 menit. Silakan kalian garis bawahi, untuk waktu pelaksanaan seleksi kompetensi dasar adalah 100 menit teman-teman, untuk kebutuhan umum dan sebagainya. Lalu untuk soal SKD CPNS ini, jumlah soal TWK 35 butir soal dengan bobot nilai 5 poin teman-teman. Dan jika kalian tidak menjawab atau jawaban kalian salah, nilai kalian adalah 0. Dengan nilai tertinggi untuk tes wawasan kebangsaan adalah 150. Jadi total keseluruhan jika kalian mengerjakan dengan benar, total nilai tertinggi adalah 150 untuk tes wawasan kebangsaan. Sedangkan untuk tes intelijensi umum dengan jumlah soal 35 butir dengan bobot nilai 5 poin juga masih sama. Jadi jika kalian menjawab benar, nilai kalian 5 poin. Sedangkan jika kalian menjawab salah atau tidak menjawab, nilai kalian adalah 0. Dengan nilai tertinggi 175. Jadi nilai tertinggi untuk tes intelijensi umum adalah 175. Sedangkan untuk tes wawasan kebangsaan adalah 150. Sedangkan untuk tes karakteristik pribadi, jumlah soal adalah 45 butir soal dengan pembobotan nilai. Jika kalian menjawab benar, nilai kalian 5, dan setiap pilihan-pilihan ganda ada nilai masing-masing teman-teman. Jadi kalian tidak akan mendapatkan nilai 0. Kalian akan mendapatkan nilai 0 jika kalian tidak menjawab soal-soal TKP. Jadi jika kalian menjawab, jika salah sekalipun, poin kalian adalah 1. Dan jika kalian menjawab paling benar, sangat tepat jawaban kalian, poin kalian adalah 5. Jika kalian tidak menjawab, maka poin kalian 0. Dengan nilai tertinggi adalah 225 teman-teman. Sedangkan untuk passing grade untuk TKP tadi 166. Nilai tertingginya adalah 225. Jadi jika kalian menjawab benar semua di 3 poin ini, total keseluruhan adalah 550 ya. Jadi top skornya adalah 550 jika kalian menjawab benar semua dengan poin 5 poin semua. Itu total keseluruhan adalah 550. Oke teman-teman, jadi setelah saya memberikan informasi tersebut, saya akan memberikan bagaimana strategi kalian untuk mendapatkan nilai-nilai tinggi di masing-masing poin dari CAT tersebut. Ya, jadi perlu kalian garis bawahi secara nalarnya. Untuk tes wawasan kebangsaan nilainya adalah nilai utuh 150 dengan jumlah soal 30 soal. Dengan nilai ambang batasnya adalah 65 teman-teman. Jadi jika kalian mengerjakan 13 soal dengan benar, maka kalian sudah mendapatkan nilai ambang batas teman-teman. Nilai ambang batas 65. Jadi untuk tes wawasan kebangsaan, jika kalian mengerjakan 13 soal dengan benar, itu kalian baru akan mendapatkan nilai ambang batasnya teman-teman. Jadi silahkan kalian berusaha sebaik mungkin. Silahkan kalian baca-baca materi-materi dari kisi-kisi yang sudah saya sebutkan tadi untuk tes wawasan kebangsaan. Jika kalian menjawab benar 20 soal tes wawasan kebangsaan,
kalian baru akan mendapatkan nilai 100 poin ya. Baru akan mendapatkan nilai 100 poin. Jadi tidak usah terlalu gusar bagaimana saya mendapatkan nilai tinggi. Jadi intinya adalah untuk nalarnya, jika kalian mengerjakan tes wawasan kebangsaan, kalian benar 13 soal saja, itu kalian baru dapat passing grade, nilai passing grade kalian. Jika kalian benar 20 soal dari 30 soal TWK ini, kalian baru akan mendapatkan 100 poin teman-teman. Jadi insya Allah kalian bisa mendapatkan poin di atas passing grade ya. Sedangkan untuk tes intelijensi umum, secara nalarnya, jika kalian menjawab benar 16 soal dari 35 soal tes intelijensi umum, nilai kalian baru passing grade teman-teman, 80 passing grade untuk TIU. Nah, jadi usahakan kalian benar di atas 16 soal teman-teman. Usahakan kalian benar di atas 16 soal. Sedangkan jika kalian menjawab benar 20 soal, kalian baru akan mendapatkan 100 soal juga. Jadi sama-sama untuk tes wawasan kebangsaan dan TIU. Jika kalian menjawab benar 20 soal, kalian akan mendapatkan 100 poin ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Usahakan kalian menjawab 20 soal minimal 20 soal di tes wawasan kebangsaan dan TIU, kalian baru mendapatkan 100 poin teman-teman. Sedangkan kita menengok pada sekolah kedinasan kemarin, ternyata banyak teman-teman kalian yang bisa mendapatkan nilai di atas 100. Jadi kalian pun harus bisa minimal 20 soal, kalian akan mendapatkan poin 100 di tes wawasan kebangsaan dan tes intelijensi umum. Sedangkan untuk passing grade-nya, tes wawasan kebangsaan tadi 65 poin ya, sedangkan untuk TIU 80 poin. Nah, lalu bagaimana dengan TKP? TKP di sekolah kedinasan kemarin passing grade-nya adalah 156 teman-teman. Sedangkan di tes CPNS ini passing grade-nya adalah 166. Apakah mungkin kalian bisa mendapatkan skor tersebut? Ya, jadi intinya untuk tes karakteristik pribadi ini ada 45 butir soal ya dengan passing grade 166. Jadi setelah saya kalkulasi secara nalarnya, secara omongan gampang ya, jika kalian menjawab 45 butir soal tersebut dengan kalian mendapatkan 4 poin teman-teman, tidak usah betul semua, itu kalian akan mendapatkan poin 180. Itu sudah melebihi dari passing grade ya. Jadi jika kalian menjawab 45 butir soal hanya dengan mendapatkan 4 poin di masing-masing soal TKP tersebut, kalian akan mendapatkan poin 180 ya. Jadi usahakan jawaban kalian 4 poin teman-teman, minimal 4 poin atau 3 poin di masing-masing soal tersebut. Sedangkan jika kalian menjawab di 45 butir soal ini mendapatkan skor 3 poin di tiap-tiap soalnya, kalian akan mendapatkan skor 135, masih di bawah passing grade. Jadi nilai amannya adalah kalian mendapatkan 4 poin di tiap-tiap soal dari tes karakteristik pribadi. Jadi 45 poin dikalikan 4 hasil kalian, poin kalian, maka totalnya adalah 180 ya. Jadi ini bukan hal yang tidak mungkin juga. Saya yakin kalian pun akan mendapatkan 5 poin, pasti mendapatkan 5 poin juga di masing-masing soal tes karakteristik pribadi. Bisa saja skor kalian bisa melebihi 180 poin dari yang saya perhitungkan ini. Jadi minimal kalian mendapatkan 4 poin. Jika kalian mendapatkan 3 poin, maka usahakan di soal-soal yang lain kalian mendapatkan 4 poin atau 5 poin. Jadi itu strateginya untuk kalian menghadapi tes seleksi kompetensi dasar atau CAT ini teman-teman. Minimal kalian mengerjakan 20 soal dengan benar di tes intelijensi umum dan tes wawasan kebangsaan, kalian baru akan mendapatkan 100 poin teman-teman. Jadi misalkan dari 30 soal ini kalian benar 20 soal saja, kalian sudah mendapatkan nilai 100 ya. Sedangkan untuk tes karakteristik pribadi, jika kalian mendapatkan 4 poin di masing-masing soal tes karakteristik pribadi, kalian sudah mendapatkan poin 180. 180 ini sudah melebihi nilai ambang batas dari tes karakteristik pribadi, yaitu 166. Jadi silahkan kalau bisa
sebisa mungkin kalian melebihi strategi yang sudah saya jelaskan ini. Jadi misalkan kalian usahakan di tes intelijensi umum dan tes wawasan kebangsaan kalian mendapatkan lebih dari 100 poin. Jika kalian di tes wawasan kebangsaan dan tes intelijensi umum mendapatkan 100 poin dengan benar hanya 20 soal dari 30 soal dan 35 soal, kalian baru akan mendapatkan total skor 200. Nah, jika kalian di tes karakteristik pribadi menjawab benar dengan poin 4 pada tiap-tiap soal karakteristik pribadi, kalian baru mendapatkan 180. Dan totalnya jika kalian mendapatkan 180, maka baru terkumpul 380 poin total keseluruhan. Ini bisa dibilang skor yang lumayan aman, tapi belum aman juga untuk tes CAT ini. Mengingat kita lihat di sekolah kedinasan kemarin, nilai terendahnya adalah 400, teman-teman. Jadi nilai terendah dari kelulusan CAT atau SKD sekolah kedinasan kemarin, nilai terendahnya adalah 400. Tidak menutup kemungkinan teman-teman kalian yang gagal dengan skor tinggi, dengan passing grade, sudah lolos passing grade di sekolah kedinasan kemarin, akan mendaftar juga di CPNS dan menjadi saingan kalian. Jadi silahkan persiapkan diri kalian sebaik mungkin, kalian belajar, kalian banyak-banyak berlatih soal, sehingga kalian dapat memanage waktu kalian. Yaitu, lalu strategi yang berikutnya adalah silahkan kalian mengerjakan dari soal yang paling mudah, teman-teman. Jangan terpaku dengan soal yang sulit, sehingga kalian kehabisan waktu di satu soal tersebut, soal yang kalian anggap sulit. Silahkan kalian kerjakan dari soal-soal yang mudah, lalu kalian lewati soal yang sulit dengan kalian beri tanda atau kalian tulis soal berapa yang paling sulit, kalian tulis di kertas buram. Lalu setelah kalian selesai menjawab semua, kalian kembali ke soal yang sulit itu. Menurut pengalaman saya, jadi sedikit bicara dari pengalaman saya mengerjakan itu dari belakang, teman-teman, dari tes karakteristik pribadi, lalu di TIU, lalu setelah itu baru mengerjakan tes wawasan kebangsaan. Karena memang saya anggap sulit di wawasan kebangsaannya, teman-teman. Kemarin saya dapat poin 65, jadi pas dengan passing grade waktu mendaftar di tahun 2017. Sedangkan untuk TKP waktu itu saya mendapatkan 132. Sedangkan waktu itu passing grade-nya adalah 126, teman-teman. Sedangkan untuk TIU saya mendapat 80. Passing grade-nya pada saat itu adalah 75 atau 70 kalau tidak salah. Jadi memang di tes wawasan kebangsaan saya merasa sulit, sehingga saya mengerjakan dari tes karakteristik pribadi, lalu di TIU, setelah itu baru di TWK. Itu pun jika saya mengalami atau mendapatkan soal sulit di TKP, saya lewati. Saya mendapatkan soal sulit di TIU, saya lewati dulu. Jadi saya tandai, saya kerjakan soal-soal yang paling mudah. Seperti itu, teman-teman. Dan untuk strateginya saya, waktu itu waktu pengerjaan adalah 90 menit, teman-teman. Jadi 30 menit pertama saya kerjakan untuk mengerjakan cepat semua soal. Setelah itu 30 menit kedua saya gunakan untuk mengerjakan soal-soal yang sulit yang saya lewati tadi. Nah, 30 menit terakhir baru saya mulai meneliti satu-satu dari soal CAT tersebut. Alhamdulillah dapat lolos CAT 1 kali tes. Jadi pengalaman saya hanya 1 kali tes CPNS. Alhamdulillah langsung lolos penerimaan CPNS di tahun 2017 kemarin. Jadi itu strategi yang saya lakukan ketika menghadapi seleksi kompetensi dasar. Semoga ini dapat memotivasi kalian, dapat menjadikan semangat baru untuk kalian dalam menghadapi seleksi kompetensi dasar. Intinya adalah kalian yakin, kalian bisa, kalian berdoa, kalian berusaha. Insya Allah bisa kalian lewati. Oke, teman-teman, saya kira sekian dulu perjumpaan kali ini. Semoga penjelasan saya kali ini dapat bermanfaat untuk kalian. Intinya adalah tetap berusaha, terus berdoa, dan yakin dengan kemampuan kalian. Maka insya Allah semuanya dapat dengan mudah kalian lewati. Oke, teman-teman, sekian dulu perjumpaan kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan cara subscribe dan share sebanyak-banyaknya, agar kami dapat terus membagikan informasi-informasi penting untuk kalian semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.